Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, Seven Breaking News hadir menjumpai Anda pada edisi kali ini. Bersama saya, Jayantika Aidwiyanti. Sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar Indonesia akan kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, saat ini ekonomi global semakin melemah akibat pandemi COVID-19. Sebagian besar negara maju dan berkembang berpotensi mengalami resesi perekonomiannya, tak terkecuali Indonesia. Penurunan aktivitas ekonomi nasional berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sebagian besar sektor usaha, termasuk pada sektor ekonomi non-formal akibat kebijaksanaan PSBB di berbagai daerah di Indonesia. PHK di sektor formal yang dilakukan oleh perusahaan bersamaan dengan pekerjaan non-formal yang menurun tajam produktivitasnya pada akhirnya mendorong penurunan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Oleh karenanya, untuk mensiasati hal tersebut, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah bantuan sosial untuk beberapa golongan masyarakat yang mengalami kesulitan selama masa pandemi ini. Hingga saat ini, sudah ada 7 bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah bantuan sembako, yaitu bantuan berupa sembako senilai Rp600.000, bantuan sosial tunai, yaitu dana tunai sebesar Rp600.000, BLT dana desa sebesar Rp300, listrik gratis bagi pengguna subsidi, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan sebesar Rp600.000 untuk karyawan swasta yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta, serta BLT untuk usaha mikro kecil. Pemerintah berharap dengan penurunan bantuan masyarakat tersebut, setidaknya dapat membantu sedikit demi sedikit menstabilkan kembali perekonomian nasional. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari pengamat politik dan pemerintah dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf yang menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu untuk melakukan pengawasan terhadap program penyaluran bantuan sosial. Pengawasan tersebut semakin diperlukan khususnya penggunaan anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19. Menurut Asep Warlan, berbagai instrumen harus digunakan dalam pengawasan penggunaan anggaran terkait penanganan COVID-19. Instrumen ini diantaranya melakukan audit dan bentuk unit-unit kerja pengawasan. Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat, Rudi Sudrajat Abdurrahim, mengatakan hingga saat ini Pemprov Jabar belum menerima laporan terkait adanya penyalahgunaan anggaran untuk penyaluran bansos selama masa pandemi COVID-19. Seperti diketahui, Pemprov Jabar menyalurkan bansos sebagai upaya penyalahgunaan kemiskinan yang sangat beresiko terjadi selama pandemi COVID-19. Untuk menekan resiko terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19, Rudi menyatakan Pemprov Jabar mengajak seluruh unsur masyarakat untuk saling mengawasi penyaluran bansos COVID-19. Adapun, bagi warga yang melihat dan memiliki bukti terjadinya penyalahgunaan anggaran, bisa langsung melapor ke Pusat Layanan Informasi yang dibentuk Pemprov Jabar terkait penanganan COVID-19. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Jayantika Aidwiyanti. Sampai jumpa. Audio